Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dalam kesempatan ini dapat melaksanakan kembali yaitu kegiatan komunitas belajar, yaitu mengenai bedah buku rapot. Mana kita akan mengetahui hal apa yang akan kita laksanakan itu dari hasil ANBK tahun 2024 yang lalu. Karena untuk tahun sekarang itu nanti kita evaluasi tahun 2025, itu termasuk rapor 2025. Ini sekarang rapor 2024. Nah, kita nilai ini ya, di buku rapor pendidikan yaitu 3 komponen, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan yang ketiga karakter, di mana nilai ini untuk kemampuan literasinya kuning, kemampuan numerasinya juga kuning, yang hijau yang karakter, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan juga hijau, iklim kebinekaan hijau, kualitas pembelajaran kuning. Ini menggambarkan yang kuning itu adalah di bawah rata-rata. Nah, untuk itu kita harapkan yang kuning untuk tahun 2025 menjadi hijau, yang hijau menjadi biru. Itu ada peningkatan. Walaupun di sini untuk kemampuan literasi ini capaiannya naik 35,52 dari tahun yang lalu. Kemudian capaian untuk numerasi naik 25,17 dari tahun yang lalu. Nah, ini artinya ada kenaikan, tapi dalam hal-hal yang lain ada turun. Nah, ini kedudukan sekolah kita dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain, ini kita peringkatnya menengah bawah, yaitu 61 sampai 80%. Dan ini nasional 41 sampai 60%. Jadi kita itu di bawah rata-rata di sekolah untuk tingkat kabupaten. Kita buka ini untuk kemampuan literasi. Ini dari mana kemampuan literasi ini diambil? Yaitu dari ANBK siswa, dari literasi. Kemudian dari survei lingkungan belajar yang kita isi. Jadi gabungan antara Surinjar dengan ANBK siswa. Nah, apa masalah apa sehingga kemampuan literasi ini berwarna kuning, padahal di sini naik, ada yang naik kalau di itu. Nah, kita buka permasalahannya ini, akar permasalahannya yaitu, nah ini dari ini kemampuan literasi. Nah, ini kualitas pembelajaran. Faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi yaitu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran capaiannya menurun dari tahun 2023. Ini turunnya 4,69. Maka warnanya kuning. Kemudian, nah ini peringkatnya
61-80%. Ini peringkat nasional 61-80% indikatornya. Nah ini metode pembelajaran 54,63/100, manajemennya 59,88/100. Ini untuk detailnya. Nah, metode pembelajaran artinya praktek pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pemahaman. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata untuk interaksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran, edukasi pembelajaran, narasi, storytelling, pembelajaran, komunikasi, survei. Jadi yang diambil itu dari Sulinja. Maka Sulinja harus hati-hati karena ini capaiannya menyangkut ke yang pertama yaitu mengenai literasi. Ini capaiannya yang tahun ini 54,63, turun 3,8 dari tahun yang lalu yaitu yang 2023 dari 58,43. Maka nilainya menjadi kuning. Manajemen kelasnya apa? Nah ini manajemen kelas dari sama diambil dari survei, itu survei dari literasi siswa, survei siswa dan survei pendidik. Nilai capaian untuk manajemen kelas 5988 turun 9,65 dari tahun yang lalu. Itu tahun yang lalu yang 2023 itu 69,53. Yang 2024 itu 59,88. Nah ini kita harus cari solusi bagaimana supaya tadi kualitas pembelajaran naik. Untuk itu mohon karena survei sudah kita laksanakan ya, siswa kelas 5-nya yang survei kita yang isian wayana kena digenjot supaya kurang ada NTJT tidak menurun. Yang kedua yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Alhamdulillah ini hijau walaupun capaiannya nurun 0,4 dari tahun 2023. Artinya ini, tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu nilai rata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar. Baik, artinya guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat. Nah ini nilai capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru pada tahun ini yaitu 55,13, turun 0,4 dari tahun 2023. Tahun 2023 55,53. Ini masih standar, warnanya masih hijau. Kalau naik, ya naik signifikan, warnanya menjadi biru. Ini untuk refleksi. Jadi setelah pembelajaran kemudian kita memberikan tes. Jenis tes kita sudah bahas. Insya Allah nanti juga akan diulang lagi yang belumnya. Kenapa? Karena ini menyangkut pada refleksi. Jadi refleksi itu setelah tes kita analisis bagian mana yang masih kurang. Ini untuk meningkatkan pembelajaran.
Kemudian kepemimpinan instruksional capaiannya naik 3,65% tahun 2023. Artinya capaian kepemimpinan instruksional adalah tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran dilihat dari penyebaran visi-misi penyusunan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ini indikatornya nilai rata terkait tingkat kepemimpinan instruksional satuan pendidikan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan Sulinja. Jadi tetap ini karena hasil dari Sulinja, kembali lagi ke Sulinja yang kita laksanakan. Nah, ini kemampuan literasi. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 kemampuan literasi dapat meningkat yang lumayan gitu untuk nurge hejo megala itu tentang kemampuan literasi. Yang selanjutnya kemampuan numerasi. Ini kemampuan numerasi peringkat kita sedang 55,17% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Capaiannya naik, tapi naik masih di bawah yang lain. Ini peringkat menengah bawah. Jadi kurang aya dihadapkan. Ini kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Dan bagaimana cara mengukurnya, yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini sedang 55,17%, artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi. Jadi alhamdulillah orang minimal nama 40 sampai 70% sudah mencapai minimum. Jadi minim. Nah, yang lain sebagian ini yang mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi tahun ini, persentasenya hanya 30%. Jadi kalau tahun kemarin jumlah siswa 29, yang mencapai nilai minimum itu hanya 30% dari 29. Berarti kan 8 orangnya, sekitar 9 orang. Capaian minimum yang lainnya berarti di bawah minimum. Dari hasil itu tentang numerasi. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya ini kemampuan numerasi. Ini kompetensi pada domain geometri 36,76/100, aljabar 38,46/100, bilangan 40,54/100, dan domain data dan ketidakpastian 53,74/100. Ini jadi ada siswa yang ini ketidakpastian itu yang ragu-ragu dalam menjawab. Ini jadi tekan itu, istilahnya mah salah.
2023 kita naik, tapi naiknya sedikit. Ini perbandingannya untuk satuan pendidikan di tingkat kabupaten kita di bawah 61 sampai 80. Dan peringkat nasional 41 sampai 60%. Faktornya apa? Itu satu, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran untuk numerasi. Kalau tadi literasi, sekarang kualitas pembelajaran untuk numerasi turun dari tahun 2023. Apa artinya? Tingkat kualitas interaksi antar guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Indikatornya ini nilai data untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran disurvei. Sedang artinya pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan efektif serta aplikasi komuniti dari guru. Nilai capaiannya ini dari tahun 2023 ini turun 4,9. Ini untuk capaian kualitas pembelajaran dari numerasi. Kemudian untuk kemampuan numerasi di bawah kemampuan literasi di bawah numerasi ini naik 35,52 dari tahun yang lalu. Nah, ini hitungannya yang turun tadi, geometrinya, bilangannya, aljabarnya itu turun. Kalau cara membaca kalimat matematikanya ini naik. Ini naik. Ya. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan refleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasi dan teks fiksi. Jadi siswa agak lumayan bisa membaca kalimat matematika, tapi dalam hitungan geometri, kemudian bilangan, kemudian apa tadi itu turun. Jadi mohon ya pada semua tingkatan ini hafalan hitungan untuk ditingkatkan supaya tadi kita untuk tahun depan nanti. Kemudian geometrinya bangun datar, bangun ruang, banyak bangun untuk dikenalkan dari mulai kelas 1 sampai hitungan-hitungan untuk kelas 6. Ini persentasenya sama, yang kita itu minimum untuk kemampuan literasi di pembacaan kalimat matematika yaitu hanya 30% dari 29. Jadi siswa mampu membaca kalimat matematika tahun 2024 yang sekarang itu kelas 6 hanya 9 orang. 30% yang sekarang kelas 6. Mudah-mudahan yang sekarang akan kita laksanakan MPK-nya meningkat. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran. Ini pembelajaran di numerasi baik, walaupun turun 0,4 dari tahun yang lalu. Ini apa kendalanya? Kita lihat detailnya.
Bagaimana cara mengukur ya nilai komposit dari kepala satuan? Ini nilai capaiannya 0,01 dari tahun yang lalu. Ini mohon untuk ditingkatkan supaya nilai capaiannya naik, walaupun ini warnanya sudah hijau tapi ini turun dari tahun 2023 sebesar 0,4. Ini raport tentang numerasi. Yang selanjutnya tentang karakter capaian naik, alhamdulillah 6,93 dari tahun yang lalu. Ini artinya tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, efektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Bagaimana cara mengukurnya? Nilai rata karakter jadi berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, pada bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar, kritis, kebinekaan global, dan kemandirian pada sebagai karakter. Jadi kembali lagi ini pada survei karakter pelajaran terakhir dan belajar pada siswa untuk hati-hati supaya terpadu atau baik karena mempengaruhi terhadap karakter. Ini akar masalahnya. Nah di sini karakter baik, akar masalahnya ini daya nalarnya kritis, kebinekaan global, gotong royongnya, kemudian kreativitasnya. Kan nilainya hijau. Nah ini lumayan gitu. Masih kuning. Nah ini yang mempengaruhi capaian karakter. Tadi sudah ya. Refleksi kualitas pembelajaran. Jadi kita kembali lagi ke kita, kualitas pembelajaran. Jadi yang diutamakan itu yang pertama adalah siswa harus ditekankan untuk pembiasaan. Jadi sebelum belajar mohon ada pembiasaan, karena pembiasaanlah yang solid daripada tadi numerasi. Bisa saja kelas 1, 2, 3 numerasinya di bawah, tapi setelah kelas tinggi pintar gitu. Tapi pembiasaan menyangkut akhlak itu tidak bisa secepat itu perubahannya. Jadi harus dibiasakan dari kecil. Itu masuk, kemudian minta izin, kemudian keluar, itu harus dibiasakan kepada siswa untuk berdisiplin. Jangan sampai siswa itu keluar tanpa memberitahukan, tanpa minta izin. Jadi istilah nama orang teh kedah kedah bawel gitu. Supaya tumbuh karakter baik untuk siswa yang paling bawah sehingga ke atas terbawa gitu. Itu jadi pembiasaan harus dibiasakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kalaupun turun masih hijau, kemudian pemimpinan fungsional alhamdulillah naik. Ini untuk kegiatan karakter
karakter. Ya. Kita lanjutkan pada keamanan. Iklim keamanan satuan pendidikan capaiannya naik 2,21 dari tahun 2023. Artinya ini iklim keamanan satuan pendidikan tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Ini tidak lepas dari kita sebagai guru, jadi jangan memberikan hukuman atau represif, tapi lebih baik kita preventif sebelum melakukan sesuatu itu lebih baik kita cegah. Itu misalnya perundungan, hasil ecek, itu kalau kita biarkan akan berkembang. Siswa kan bertes ecek, baledog, no ayeuna rame. Kemudian hukuman fisik kita usahakan jangan menghukum dengan hukuman fisik, tapi hukuman yang mendidik. Bagaimana? Juga jangan didasari dengan rasa kesal. Lamun orang ngahukum siswa didasari dengan amarah, keuheul, moal bener. Tapi kita dasari dengan rasa nyaah, maka insya Allah ke siswanya akan nyampe. Jadi kita itu menghukum itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Hukumannya yang kita sesuaikan dengan aturan. Jangan sampai kita ceroboh memberikan hukuman sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Hukuman boleh, tapi yang sesuai dengan aturan. Apalagi kalau kita diawali dengan perjanjian pada siswa. Misalkan siswa tidak sok apa kalau tidak mengerjakan PR apa hukumannya. Jadi ketahuan semua, kita lakukan perjanjian, masuk jam berapa, pulang jam berapa, kita itu perjanjian. Dan yang tidak mengerjakan kita adakan perjanjian. Jadi kalau mereka siswa itu melanggar, tahu sebelum kita hukum dia sudah tahu bahwa dia melanggar aturan. Makanya kemarin waktu kita diakreditasi istilah di kurikulum Merdeka, kita mengadakan perjanjian awal. Nah itu pentingnya. Jadi supaya siswa tahu kalau itu makan untuk pembelajaran kita sama aturan-aturan diberikan ini. Kalau melanggar ini. Jadi siswa tahu sendiri, tahu akibatnya juga. Itu alhamdulillah capaian iklim keamanan sekolah kita cukup baik. Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan, seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar. Dan juga ini kembali lagi ke Sulinja. Ini baik artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidik dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan. Jadi kalau ada sesuatu masalah sekecil pun siswa harus panggil.
kegiatan sosialnya. Misalkan rumah sokala kumaha. Jadi kita beritahukan ke orang tua yang mohon untuk sama-sama mendidik kita di sekolah, orang tua di rumah, jangan sampai memberikan beban seluruhnya ke kita. Tapi orang tua tidak mau tahu, seperti halnya tahun yang lalu kejadian di kita, kan seolah-olah orang tua tidak mau tahu, padahal anaknya ada masalah di sekolah, dipanggil tidak datang, akhirnya miskomunikasi, berkembang. Kalau sudah berkembang lewat ke pihak ketiga ya susah gitu. Jadi kita juga yang ribet. Alhamdulillah ini berdasarkan Sulinjar, sekolah kita ini termasuk aman, nyaman, dan mudah-mudahan kita dapat pelihara dan juga dapat kita tingkatkan, walaupun peningkatannya sedikit, tapi itu sangat mempengaruhi terhadap peningkatan iklim keamanan sekolah pendidikan. Yang selanjutnya iklim kebinekaan, alhamdulillah naik 5,87 dari tahun yang lalu. Ini artinya kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Walaupun di kita agamanya hanya satu, tidak bermacam-macam, beda lagi dengan di Gandasari atau di kota-kota besar itu bermacam-macam. Walaupun demikian kita hanya satu agama, tapi tidak menutup kemungkinan toleransi juga, intoleransi itu ada. Misal anak yang sedang sholat diganggu, itu sama. Anak yang sedang berdoa diganggu, ataupun kita masuk berdoa yang lain tidak, itu juga harus jadi perhatian kita. Makanya kalau berdoa yang lain tidak, ulangi lagi. Tidak masalah 2-3 kali disuruh untuk berdoa, baik itu berdoa masuk ataupun berdoa pulang. Jadi kalau belum beres, belum siap, siswa harus dikembalikan lagi, harus dimulai lagi gitu, untuk berdoa. Itu seperti itu. Kenapa? Karena berdoa itu bukan untuk manusia, tapi untuk kita dan dengan yang Maha Pencipta. Itu. Ini iklim kebinekaan, artinya kebinekaan itu kalau sekup kecil itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga ada dari blok-blok yang lain. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, bukan dengan yang besar rasa manis gede, yang kecil lawan, tapi kita ajarkan saling menghormati bahwa kita adalah keluarga besar. Ini istilah iklim kebinekaan di sekolah kita. Akar permasalahannya, iklim kebinekaan alhamdulillah toleransi dan kesetaraan peserta didik ini 55,56, toleransi agama dan budaya 64,37, komitmen kebangsaan 92. Ini tinggi. Kan nilai iklim kebinekaannya menjadi. Iklim kebinekaan. Kita lanjutkan ke kualitas pembelajaran dari
permasalahan dari kualitas belajar. Ini kualitas pembelajaran turun 4,69 dari tahun 2023. Ini refleksi dan perbaikan pembelajaran turun. Jadi upaya guru untuk merefleksi perbaikan pembelajarannya turun 0,4 dari tahun 2023. Jadi ini mohon diperhatikan untuk refleksi ibu bapak supaya ada gambaran untuk depannya bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau kita merefleksi, kalau tidak merefleksi, kita tidak tahu apa yang akan dilaksanakan, diperbaikinya. Kenapa? Karena pembelajaran ini bukan pekerjaan yang rutinitas, setiap hari berubah. Nah, sekarang pembelajaran hari ini, besok berubah lain lagi. Karena kalau kita lihat di program pengajarannya jelas maju terus, karena setiap hari kita itu memiliki program. Seperti sekarang kita tidak belajar siswa, nah itu materi harus sampai, karena besok itu sudah lain lagi materinya. Nah itu seperti itu, kalau dibiarkan maka itu akan muncul. Siswa tidak tahu materi apa yang dipelajari untuk hari ini. Itu untuk refleksi bagi kita, jadi mohon diperhatikan. Ini belajar tentang pembelajaran, ini detailnya aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Kemudian nilai komposisinya ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan supaya pembelajaran itu meningkat? Sekarang nampaknya kita sering di PMM ada, kemudian lihat di YouTube ada, untuk meningkatkan pembelajaran. Sekarang masih banyak. Nah, penerapan praktek inovatif. Inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru. Jadi kita mengadakan asesmen, refleksi, dianalisis apa ya hal-hal yang harus diubah, inovasi apa supaya pembelajaran itu meningkat. Jadi tidak hanya dikte atau apa, bahkan tidak masalah kalau siswa dalam satu hari itu hanya mendengarkan kemudian mempraktekkan, bermain, tidak masalah, tidak mencatat juga. Nah, itu. Kenapa? Karena siswa itu bukan seperti zaman dahulu. Kalau ke sekolah itu zaman dulu mah mau menerima pelajaran dari guru. Dulu itu begitu. Karena guru adalah sumber ilmu tahun 80-an. Kemudian tahun 90-an sebagai transfer ilmu. Sekarang mah bukan lagi. Kenapa? Karena ilmu sudah ada di siswa. Bahkan kita belum tahu, siswa sudah tahu. Bagaimana cara membuka aplikasi ini, segala macamnya, siswa sudah tahu. Nah, apa fungsi kita? Kita itu hanya mengarahkan, membimbing supaya siswa berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang mah
ngarahkeun, ngabimbing gitu. Siswa ieu teh karakternya begini, kemudian kecenderungannya apa, nah itu yang diarahkan. Maka sekarang ada pembelajaran inklusif. Kalau dahulu mah menganggap siswa itu sama semua, kalau sekarang mah tidak. Silakan aja disuruh belajar sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti dibiarkan kewe antepkeun da kumaha kahayangnya, bukan, tapi sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Misalkan anak yang bakatnya menggambar disuruh berhitung kudu punten 80-80 dina ngitung, ya sampai kapanpun tidak akan nyampe, tidak akan berhasil. Tapi budak eta dibere ngagambar panghadena. Jadi melihat siswa itu bukan dalam satu sisi saja. Kan siswa itu berkembangnya dari menggambar. Mungkin saja ke sekolahnya nanti ke STM bagian ngegambar. Itu seperti itu. Jadi kita mah hanya membimbing, mengarahkan sesuai dengan kemampuan seoptimal mungkin apa yang ada di diri siswa. Sebab ilmu sekarang sudah terbuka. Siswa sudah memiliki ilmu, dari rumahnya sudah membawa ilmu. Makanya ada tes awal kan, sampai di mana siswa capaiannya untuk materi ini. Kalau sudah bisa, sudah mampu, tidak perlu diberikan materi itu, tapi diberikan pengayaan atau bahkan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nah itu fungsi guru untuk sekarang. Jadi bukan lagi menggudang ilmu, bukan lagi sebagai transfer ilmu, tapi kita mengarahkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan seoptimal mungkin. Nah ini dari tadi kita cari inovasi. Inovasi itu bukan yang aneh-aneh. Karena sekarang kecenderungan inovasi itu yang bukan itu yang dimaksud inovasi. Inovasi itu yang baru yang dapat dicerna oleh siswa. Inovasi anu mata kabingungan siswa mah itu mah bukan inovasi. Kalian baru datang. Jadi cari yang sederhana, yang mudah dicerna oleh siswa sehingga materi pembelajaran nyampe ke siswa. Karena ilmu yang didengar, yang dibaca beda dengan ilmu yang langsung praktek siswa. Kalau siswa turut serta dalam pembelajaran itu, maka akan lama tersimpannya dalam memorinya. Kalau hanya mendengarkan itu kurang itu memorinya. Membaca, kalau langsung siswa itu memorinya bakal lama tersimpan. Seperti kita kalau ilmu kita memori seperti di laptop muter, udah ketemu ini sama. Itu otak kita itu menyimpan berjuta-juta data seperti maju muter. Terasanya kalau kita sakit kepala, lamun aya nu diinget teh muter. Lamun kuat pasti brai, lamun teu kakalen we. Ngacedak.
Bilah Mbak. Ese apal kacang pohon ya. Saya midapo, malah midapo. Telah mikir kacang pohon. Itu kualitas pembelajaran tentang yang selanjutnya iklim kebinekaan sudah. Nah ini kesetaraan gender. Ini iklim kesetaraan gender alhamdulillah naik 0,12 dari tahun yang lalu. Artinya ini jangan membeda-bedakan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Jadi kita sama, juga segala macam sama. Kecuali kalau dia tidak mampu. Jadi ini iklim kesetaraan gender. Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik. Nilai rata iklim kesetaraan gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. Jadi tetap itu baik itu anak laki-laki, anak perempuan, itu kita sama. Itu tentang kesetaraan gender. Yang selanjutnya ini program dan kebijakan satuan pendidikan. Program dan kebijakan satuan pendidikan sebelum kita laksanakan, di awal kita rapat dulu, baru kita laksanakan apa program yang belum terlaksana, itu kita refleksi, ajukan lagi. Nah, itu untuk program kebijakan. Iklim keamanan satuan tadi sudah, alhamdulillah sedikit-sedikit orang tua mulai percaya, baik itu di lingkungan kita setempat dan di Peru, mudah-mudahan tetap terjaga kepercayaan terhadap. Nah, untuk itu kita harus memegang kepercayaan tersebut. Karena tugasan kebiasaan yang baik kita harus terus laksanakan, kebiasaan yang kurang baik mohon untuk kita kurangi supaya sekolah kita kepercayaan orang tuanya meningkat. Nah ini tentang bedah rapot mutu. Nah untuk apa kita mengetahui rapot mutu ini? Yang pertama tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi pembelajaran kita menurun, maka bagaimana cara meningkatkannya? Yang kedua, kenapa pembelajaran itu menurun? Sudah sama. Mungkin dari bukunya, dari alat pelajarannya, dari alat peraganya, mungkin saja, atau dari kitanya sendiri. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama alat pelajarannya, yang kedua dari kitanya sendiri.
Maka kesimpulannya dari alat pelajarannya, maka kita akan wujudkan dengan pemenuhan kebutuhan. Misal sekarang buku kelas 1, 2 kurang, maka untuk tahun depan kelas 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita harus penuhi minimal setengahnya. Nah itu. Yang kedua yaitu dari kitanya sendiri, dari gurunya sendiri. Maka pemerintah sudah merekrut PPG gitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Makanya saya harap dari hasil PPG yuk sedikit-sedikit kita terapkan dalam pembelajaran. Tidak usah yang aneh-aneh. Yang penting anak paham, mengerti apa yang kita berikan pembelajarannya. Nah, itu. Tidak usah seperti kalau video anu lah, bohong dah biasa anggar gitu kayaknya. Tapi kita mah jangan bikin yang aneh-aneh, tapi anak paham apa yang dipelajari untuk hari ini. Itu caranya ya, kita pikirkan bagaimana caranya. Apakah mau seperti yang sekarang yang digembar-gemborkan, oke, boleh. Apakah kita punya pemikiran sendiri, inovasi, boleh. Apakah dengan hal lain, pembelajaran itu tidak hanya tersekat oleh 4 dinding, boleh. Misalnya kita belajar tentang lingkungan hidup, boleh kita jalan-jalan, boleh ke sawah, itu tidak masalah. Asal siswa itu terbimbing. Keluar jalan-jalan itu mau apa? Ada tujuannya. Ke sawah itu mau apa? Ada tujuannya. Silakan beri tujuannya. Harus apa siswa itu? Maka siswa akan bekerja. Seperti halnya minggu yang lalu kita telah bahas, yaitu mengenai pengumpulan data. Kun barudak cina iya we ka mana ka kelas. Silakan tanyakan, misalkan dari siswa kelas 5 tanyakan punya adik kakak berapa ke kelas 6. Sina dihitung si A juga anu si B adik kakaknya. Silakan sajikan datanya itu. Kemudian antepkeun. Nanti akan bertanya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama komunikasi, cara bertanya, kemudian pendekatannya bagaimana. Maka akan ada hubungan interaksi sosial. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari numerasinya saja, dari literasinya, dari cara berbicaranya juga ada. Pada aman kita hanya menyampaikan silakan kumpulkan data yang punya adik kakak di kelas 6, tanyakan. Misalkan si A adiknya 2, si B adiknya 3, itu. Maka akan tersaji bagaimana cara bertanyanya. Sambungkan lagi ke bahasa Indonesia, diceritakan bagaimana cara supaya kita dapat data tersebut. Nah, misalkan kita sabaraha adik, tidak mungkin begitu. Itu komunikasi. Itu. Jadi pembelajaran yang pertama dari alat pelajaran, yang kedua kita udah mulai direkrut PPG supaya meningkat. Karena apa?
Karena kita tadi kendalanya itu di literasi, kemudian tadi di pembelajaran juga ada kendala, dan di numerasi juga masih tetap pembelajaran juga masih dominan untuk kesulitannya, maka gurunya yang harus ditingkatkan kemampuannya. Kemudian alat pelajarannya yang harus ditambah. Maka tahun kemarin kita dapat buku cerita itu dari numerasi tahun 2023. Kita dapat bantuan karena kurang. Alhamdulillah sekarang naik sedikit, tapi masih tetap kita di bawah. Untuk itu kita sama-sama untuk membimbing, mudah-mudahan rapat mutu 2025 itu meningkat minimal hijau atau meningkat walaupun sedikit, jadi tidak ada yang menurun. Ini kan capaiannya meningkat, tapi di dalamnya ada yang menurun poin-poinnya. Itu. Nah, kenapa saya membahas ini? Yang mudah-mudahan orang menang rezeki. Itu etama bonus. Itu bonusnya setelah kita berusaha menang. Tidak jadi masalah karena peningkatan mutu pendidikan itu sudah bagus untuk kita sendiri, berinovasi, meningkatkan pembelajaran. Juga kita belanja itu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi untuk tahun depan kita anggarkan insya Allah untuk lebih banyak ke buku. Tapi bukunya buku yang standar lah, IT bintang di Ilma biji buku pun 100.000, jadi tidak akan terjangkau. Mudah-mudahan tahun pertama dan sesuai yang murah, yang high-tech sesuai. Mudah-mudahan kurikulumnya juga Dukatnya Indowa Menteri Narkoba, karena sekarang mau dikaji. Itulah harapan kita, mudah-mudahan pembelajaran kita meningkat, baik itu literasi maupun numerasi dan karakter, walaupun dalam ini karakter sudah hijau, karena karakter itu susah. Kalau kita tanamkan dari sejak kecil sampai dewasa, karakter itu tetap tidak akan berubah walaupun lingkungan mengubahnya. Seperti adiknya di Priangan Timur, Priangan. Kalau hajat, ada yang hajat salembur, tegitita, datang, isin. Tapi di dia salembur, lamun urang tidak datang isin. Nah itu seperti itu, kebalikan. Tak habis sok lamun teh aya batur teh ini kan hajatan teh sok asa cuang cieung gitu. Sabab puluh tahun teu ditamah teu diondang
mau datang, naon datang ke era-era. Tapi di dia pan era teu datang, teu guyub. Jeung tatangage di Priangan Timur mah make ondangan. Gitu. Ku ondangan. Jadi dia makan jeung tatang Matara da salembur, datang biasa. Nah, itu seperti itu. Jadi karakter itu tak susah untuk diubah ataupun menyesuaikan diri anggar we aya. Itu makanya sejak kecil kita tanamkan karakter kepada siswa. Lah itu Jepang mah karakternya kuat sehingga mau baris mau itu tetap mau pulang gitu. Bahkan anak TK, anak SD ke sekolah jalan bawa tas sendiri. Itu kita harus tanamkan karakter minimal yang kita mampu masuk sesuai dengan aturan yang ada. Terapkan seperti itu. Itu yang penting adalah karakter, bukan yang lainnya tidak penting. Tapi setelah karakter tertanam, maka pembelajaran pun akan bisa dimulai. Itulah kegiatan hari ini untuk bedah buku rapor tahun 2024. Cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat berguna, bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran untuk pendidikan kita, khususnya untuk di sekolah kita SD Negeri Pidang 1. Terima kasih.